Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa dalam Islam manusia Allah ciptakan sebagai khalifah. Nah, jadi kita akan membahas perbedaan dari misi diciptakannya manusia dalam Islam dan dalam Kristen. Nah, kalau di Islam Allah menciptakan kita manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ya, kita tahu itu ya. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Sementara dalam agama kekristenan, Allah menciptakan atau Tuhan menciptakan manusia, walaupun itu diceritakan segambar serupa dengan Allah itu sendiri, tapi ujung-ujungnya manusia yang diciptakan oleh Allah itu akan binasa. Kenapa? Karena manusia itu melakukan satu dosa yang disebut dengan dosa warisan, dan dosa ini, upah dari dosa ini adalah maut. Ya, maut ini binasa, kekal abadi selama-lamanya. Nah, Tuhan tidak akan mengampuni manusia ini kalau dia tidak percaya akan penebusan dosa, ya, yang terjadi lewat proses penyaliban Yesus di atas kayu salib. Nah, ini intinya begitu ya, dalam doktrin, ya, teologi yang dibangun oleh gereja, sehingga setiap orang Kristen, ya, wajib mengimani, wajib percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa manusia sebagai juru selamat. Nah, itu intinya begitu gitu ya. Nah, jadi ini tentu ada banyak perbedaan antara misi penciptaan manusia dalam Kristen maupun dalam Islam. Dalam Kristen dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Sementara di Islam nggak ada. Ya, pencipta atau sang khalik berbeda dengan yang diciptakan atau yang disebut dengan makhluk. Ya, maka Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadisi. Ya, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dan beliau itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Ya, jadi tidak ada yang walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang mampu menyamakan, setara dengan Allah. Itu perbedaan pertama. Ya, sementara di Kristen manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Maka kalau di Islam, apakah Allah menciptakan manusia itu bentuknya sama dengan Allah? Nggak bisa. Ya, kenapa? Tadi sifat Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sang Khalik berbeda dengan makhluk. Jadi manusia tidak segambar, tidak serupa, tidak sama dengan Allah. Jadi jangan mengilustrasikan atau membayangkan, memvisualisasikan bahwa Allah itu sama bentuknya dengan kita manusia. Tidak. Dalam Islam itu tidak benar. Bahkan di Islam bukan cuma dikatakan wujudnya, bentuknya, perbedaan tadi antara sang Khalik dengan makhluk tadi, tapi tujuan penciptaan itu juga disebutkan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Atau di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kembali kepada teks Al-Quran tadi yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia ini untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Ada dalam Al-Baqarah ayat yang ke-30 ya. Saya kebetulan tidak hafal ayatnya, jadi saya bacakan langsung ya. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, artinya wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat.
Ya, inni ja'ilu fil ardi khalifah, bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan ya khalifah di atas muka bumi, ya, yaitu manusia maksudnya. Kemudian malaikat protes, ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang artinya apakah engkau akan menjadikan orang yang hanya akan merusak bumi dan menumpahkan darah sesamanya. Ya, jadi malaikat sudah tahu bahwa manusia itu suka merusak bumi dan membunuh, ya, menumpahkan darah. Dan itu memang terjadi sekarang, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, bukankah kami ini para malaikat ini lebih baik karena kerjaan kami itu hanya bertasbih, ya, kemudian hanya mematuhi perintahmu Allah. Kenapa engkau perlu menciptakan makhluk lain yang namanya manusia? Bukankah kami ini sudah cukup gitu, ya? Kerjaan kami memuji namamu, mematuhi perintahmu dan lain sebagainya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku ini lebih tahu daripada kamu karena kamu nggak tahu apa-apa gitu, ya. Karena Allah penciptanya. Nah, jadi dalam ayat ini jelas bahwa misi diciptakannya manusia dalam Islam adalah untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu pemimpin, ya. Pemimpin dalam pengertian yang lebih luas lagi, bahwa manusia itu memang menjadi pemimpin dari semua makhluk yang ada di atas muka bumi, baik hewan, tumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Karena dia punya tugas untuk memanage, mengatur, memelihara, menata, dan lain sebagainya. Ya, nah, maka ketika malaikat protes, Allah mengatakan Allah lebih tahu, gitu, ya. Maka sampai sekarang alhamdulillah kita diciptakan Allah sebagai khalifah tadi di atas muka bumi. Nah, tentu masya Allah antara versi Islam dengan versi Kristen ini sangat berbeda jauh. Kalau di Kristen manusia diciptakan itu ujung-ujungnya akan binasa karena dosa, dan Tuhan tidak bisa mengampuni dosa manusia tanpa ada proses penebusan dosa lewat Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, sementara di Islam Allah menciptakan manusia sudah jelas sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Jadi dari cerita ini, ya, banyak orang di Eropa, di Amerika gitu, ya, banyak para profesor, para cendekiawan Kristen yang merasa bahwa tujuan penciptaan manusia dalam Islam ini lebih rasional, lebih baik, ya. Sementara yang diceritakan di dalam Bible itu tidak masuk di akal. Ujung-ujung cuma jualan penebusan dosa kan gitu. Nah, ini ya, maka kita bersyukur alhamdulillah kita patut bangga kepada Islam, ya, kepada agama kita, kepada Allah sebagai pencipta kita, bahwa memang misi penciptaan kita manusia dalam Islam dimuliakan Allah. Diangkat derajatnya sama, bahkan Allah membela kedudukan kita loh di hadapan para malaikat yang kerjaannya cuma bertasbih dan mematuhi perintah Allah. Ketika malaikat protes, Allah muliakan kedudukan kita, Allah bela kita. Ketika iblis, ya, dan penduduk langit disuruh sujud menyembah Adam, ya, sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan, dan iblis menolak, Allah pun membela kita, ya. Jadi ini contoh bagaimana Allah itu sangat menyayangi kita manusia, memuliakan kedudukan kita manusia, ya. Maka Allah dikatakan bahwa Allah itu amat pengampun, pemurah, penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, ini tidak dapat, sisi ini tidak didapat di dalam kekristenan. Maka banyak orang-orang Kristen yang kemudian merasa kok kalau mau minta ampun dalam Kristen itu kok prosesnya lebih bertele-tele gitu, ya. Harus mengakui Tuhan yang turun menjelma menjadi manusia, harus ada konsep penebusan dosa, harus ada penumpahan darah lewat kematian Yesus di atas kayu salib dan lain sebagainya. Ya, nah ini kemudian banyak dari mereka yang pada akhirnya alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Demikian ikhwafillah, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, menjadikan kita tambah bersyukur, menjadi seorang muslim, tambah yakin kepada agama kita, dan semoga semakin banyak saudara-saudara kita yang non-muslim di luar sana mendapatkan hidayah dari Allah untuk memeluk agama kita, agama Islam. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.